Angka 38,26 miliar yang menggetarkan Surabaya. Di Surabaya, angka 38,26 miliar kini menjadi mantra yang bergema di setiap sudut kota. Dari kantin kecil dekat Gelora Bung Tomo hingga forum-forum pendukung di media sosial, nominal itu dibicarakan dengan nada yang sama. Campuran antara heran, bangga, dan rasa tidak percaya. Persebaya Surabaya, klub besar yang berdiri di atas sejarah panjang dan kecintaan ribuan bonek, telah mengeluarkan dana sebesar itu untuk mengarungi musim penuh tantangan. Angka tersebut bukan sekedar catatan laporan keuangan. Ia menjadi simbol perjuangan klub dalam menjaga identitasnya di tengah kerasnya kompetisi sepak bola Indonesia. Namun, di balik kebanggaan atas besarnya investasi itu, sorotan publik langsung tertuju pada satu celah yang belum juga tertutup. Ketidakmampuan menemukan striker pengganti yang sepadan dengan David da Silva. Ironi mulai muncul di benak pendukung. Bagaimana mungkin dana sebesar itu belum mampu menghadirkan seorang predator kotak penalti yang bisa mengembalikan tajamnya taring bajul ijo? Sosok David da Silva yang masih jadi bayangan panjang klub. Setiap kali nama David da Silva disebut, memori kolektif bonek seperti diputar ulang. Gol-golnya, selebrasinya, cara ia menggocek lawan, hingga momen-momen krusial ketika ia menjadi penentu kemenangan Persebaya seakan tak pernah pudar. David bukan sekedar pemain asing biasa, ia adalah bab dalam sejarah emas klub. Sejak kepergiannya, Persebaya tampak berjalan dengan langkah yang kehilangan ritme. Meski beberapa penyerang baru pernah datang dan mencoba menunjukkan kemampuan, namun bayangan David terlalu besar dan terlalu melekat di hati para pendukung. Di tribun, nama David masih sering disebut, seolah menjadi doa dan kerinduan yang tak tertahankan. Persebaya bukan hanya kehilangan seorang pencetak gol, mereka kehilangan simbol harapan yang mampu mengubah arah pertandingan dalam hitungan detik. Sosok pewarisnya menjadi teka-teki besar yang hingga kini belum juga menemukan jawabannya. Tekanan publik dan keraguan yang menguat. Bonek dikenal sebagai pendukung yang keras sekaligus setia. Namun, kesetiaan itu juga membawa tuntutan besar, terutama ketika Persebaya menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ketimpangan kualitas lini serang menjadi sorotan utama. Peluang demi peluang tercipta, namun tak satu pun mampu dieksekusi dengan presisi. Ketika angka 38,26 miliar akhirnya terungkap, gelombang kritikan seolah menemukan bahan bakar baru. Banyak yang mempertanyakan arah kebijakan klub. Apakah anggaran sebesar itu benar-benar dimanfaatkan secara maksimal? Apakah Persebaya terlalu banyak menghabiskan anggaran pada sektor yang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan tim? Keraguan mulai tumbuh, bukan karena kebencian, melainkan karena rasa sayang yang mendalam dari para pendukung yang ingin melihat Persebaya kembali menjadi tim yang menakutkan. Manajemen berusaha menjaga wibawa di tengah sorotan tajam. Di balik sorotan publik, manajemen Persebaya berusaha tampil tenang dan rasional. Mereka menegaskan bahwa anggaran 38,26 miliar itu tidak hanya mencakup belanja pemain, melainkan kebutuhan operasional yang sangat besar. Gaji pemain, biaya pertandingan, transportasi tim, fasilitas latihan, hingga pembinaan akademi menjadi komponen wajib dari pengeluaran klub. Namun, pernyataan itu tetap tidak cukup meredam kritik. Bagi pendukung, yang terpenting adalah hasil di lapangan. Ketika gol tak kunjung datang dan kemenangan terasa sulit diraih, penjelasan teknis sering dianggap tidak lebih dari alasan retoris. Manajemen kini berada dalam dilema, menjaga wibawa klub di hadapan publik tanpa terlihat defensif, namun tetap harus menunjukkan bahwa mereka bekerja keras mencari solusi terbaik. Krisis ketajaman yang tak kunjung teratasi. Satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa Persebaya benar-benar mengalami krisis ketajaman. Bukan karena lini tengah buruk, bukan karena pertahanan rapuh, tetapi karena tidak adanya sosok pemimpin di garis depan. Dalam pertandingan demi pertandingan, terlihat jelas bagaimana Persebaya mampu membangun serangan dengan baik, namun selalu gagal menembus jantung pertahanan lawan. Statistik pun memperlihatkan betapa kecilnya konversi peluang menjadi gol. Tanpa eksekutor yang handal, permainan indah hanya menjadi tontonan tanpa hasil.
Situasi ini membuat para pemain lain ikut tertekan, terutama gelandang serang yang seharusnya bisa lebih produktif. Ketika ujung tombak tidak memberi gol, seluruh struktur permainan pun ikut goyah. Percobaan demi percobaan, striker yang berujung anti klimaks. Persebaya sebenarnya sudah mencoba berbagai penyerang dalam beberapa musim terakhir, mulai dari striker tinggi bertipe target man, penyerang cepat dengan gaya eksplosif, hingga penyerang cerdas yang lihai mencari ruang. Namun, sebagian besar berakhir dengan catatan yang jauh dari ekspektasi. Adaptasi yang lambat, cedera berulang, hingga masalah kecocokan taktik menjadi penyebab kegagalan. Bahkan ada striker yang datang dengan reputasi besar, namun ketika mengenakan jersey hijau, performanya melorot drastis. Publik pun mulai mempertanyakan, apakah masalah utama benar-benar berada pada kualitas penyerang baru, atau ada hal lain dalam struktur permainan Persebaya yang membuat striker sulit berkembang. Yang jelas, eksperimen ini hanya memperpanjang daftar penyerang yang gagal memenuhi standar David da Silva. Atmosfer tribun yang mulai gelisah dan menuntut perubahan. Gelora Bung Tomo selalu menjadi rumah yang penuh energi. Namun energi itu kini terasa berbeda. Bonek yang biasanya memenuhi stadion dengan chance membahana mulai mengeluarkan suara-suara gelisah. Setiap peluang yang gagal dieksekusi, setiap serangan yang buntu, setiap pertandingan tanpa gol, semuanya mempertebal rasa frustrasi. Dari tribun bawah hingga atas, seruan "butuh striker" mulai terdengar dengan nada lebih keras. Suasana semakin emosional ketika publik membandingkan era David da Silva dengan kondisi sekarang. Kerinduan yang panjang berubah menjadi tekanan yang semakin kuat. Bagi para pemain, dukungan ini adalah motivasi. Namun, bagi manajemen, ini adalah ultimatum yang tak lagi bisa diabaikan. Taktik dan identitas tim yang terancam hilang. Di tangan pelatih manapun, Persebaya selalu berusaha mempertahankan identitas permainan menyerang. Namun, tanpa striker yang tajam, identitas itu perlahan memudar. Pelatih kini berada dalam posisi sulit, mempertahankan gaya menyerang dengan risiko membuang banyak peluang atau mengubah gaya permainan menjadi lebih pragmatis demi mengamankan poin. Di ruang konferensi pers, pelatih berulang kali menyatakan bahwa timnya sebenarnya bekerja keras dan menciptakan banyak peluang. Namun, publik sudah tidak lagi puas dengan statistik. Mereka menginginkan gol, sesuatu yang tidak bisa diwujudkan tanpa striker yang benar-benar mumpuni. Identitas Persebaya kini dipertaruhkan, dan masa depan permainan mereka tergantung pada satu keputusan besar di jendela transfer berikutnya. Rumor striker baru dari Amerika Selatan mulai mencuat. Di balik layar, kabar beredar bahwa Persebaya telah memantau beberapa striker dari Amerika Selatan. Nama-nama tersebut disebut memiliki karakteristik yang mirip dengan David da Silva, agresif, mobile, dan memiliki akurasi tinggi di depan gawang. Meski belum ada pernyataan resmi, rumor ini sudah cukup membuat bonek mulai berharap kembali. Namun, pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa mendatangkan striker dari luar negeri tidak selalu berakhir mulus. Adaptasi budaya, cuaca, hingga gaya permainan Liga 1 yang keras seringkali menjadi tantangan besar. Kendati demikian, manajemen tampaknya sudah memasukkan opsi pemain-pemain ini dalam daftar prioritas, dan kini tinggal menunggu momen yang tepat untuk menyelesaikan negosiasi. Pertanyaan terbesar, kapan pewaris David da Silva akan datang? Kini semuanya kembali pada pertanyaan mendasar, kapan Persebaya benar-benar menemukan pewaris David da Silva? Waktu terus berjalan, kompetisi semakin sengit, dan kesabaran fans mulai menipis. Tanpa striker kelas pembunuh, Persebaya akan terus berada dalam siklus yang sama, dominan tanpa efektivitas. Namun, dalam dunia sepak bola, kejutan selalu bisa muncul kapan saja. Bonek tetap berharap bahwa dalam waktu dekat, Bajul Ijo akan memperkenalkan sosok yang mampu membawa mereka kembali ke jalur kemenangan. Sosok yang bukan hanya mencetak gol, tetapi membangkitkan kembali identitas Persebaya sebagai tim yang garang, percaya diri, dan ditakuti. Semua mata kini tertuju ke manajemen. Langkah berikutnya akan menentukan apakah Persebaya kembali bersinar atau terus berjalan dalam bayang-bayang striker legendaris mereka.